guys, selamat pagi. Masih bersama Bang Fat. Hari ini kita ada di daerah Wonosari, Klaten ya guys. Kondisi hari ini, bos, ini rame banget, ini macet. Hari ini juga cerah juga sih, tapi ya, kita riding santai aja ya. Karena ini hari kerja ya, makanya ya rame banget kayak gini. Ini jam-jam 8-an ini. Tapi ya kita santai aja sih. Kita sambil riding santai, sambil ngobrolin tentang pusat data nasional yang dijebol hacker. Tapi ya kita sebagai netizen Indonesia ya udah nggak terlalu wah juga ya, nggak terlalu kaget karena ya emang udah langganan kayak gini kan. Ya, server pusat data nasional di Surabaya dihack oleh hacker luar negeri katanya. Ini terindikasi kena virus ransomware Logbit 3.0 ya. Yang mana sampai hari ini pemerintah belum bisa untuk menyelamatkan data-data kita ya. Sementara dari sisi hackernya minta tebusan sekitar 8 juta US dollar atau mungkin setara dengan 131 miliar untuk menyelamatkan data-data kita tersebut. Namun sikap dari pemerintah kita ternyata masih pasrah saja akan kehilangan data yang sudah terjadi ini. Ya banyak ya yang merasakan ini ya, kesal dengan hal ini tentunya. Ditambah kesal lagi karena apa? Ternyata kita itu dikasih anggaran sekitar 700 miliar untuk pemeliharaan data di pusat data nasional. Nah, yang paling mengejutkan lagi, di antara sekian banyak data dari 282 instansi kelembagaan itu rata-rata tidak ada backupnya, sehingga cuma ada 44 instansi yang ada backupannya. Dan ini cukup miris menurutku, dengan budget 700 miliar tapi tidak ada backupannya. Waduh. Ya ini ya, makanya ini netizen Indonesia ini sebenarnya walaupun sudah enek sama hal-hal kebocoran data ini, mereka netizen termasuk aku ini juga sudah mulai geram, sehingga sudah mulai ini ya mempertanyakan sebenarnya anggaran 700 miliar ini kemana. Lalu diminta untuk Kemenkominfo yang sekarang itu untuk mundur karena memang sudah tidak ini ya bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai menteri gitu loh. Dan memang untuk tindak lanjut dari hal ini, Kemenkominfo, BSSN, dan Telkom akhirnya dipanggil oleh DPR RI untuk mempertanggungjawabkan ini ya, of course ya. Sehingga bagaimana sih ini untuk kedepannya, apakah kita akan berulang seperti ini, akankah data kita bocor untuk selama-lamanya gitu ya. Yang mengindikasikan bahwasanya sebenarnya keamanan kita itu gak bagus-bagus amat gitu loh. Nah, selama ini ya walaupun sistemnya sekelas DCP atau AWS, tapi kalau misalkan sistem keamanannya atau sistem antivirusnya aja sekelas warnet, ya udah dijebol-jebol aja ya, kayak maling keluar masuk pintu aja dari rumah gitu ya. Kita nggak ada preventif kayak ngasih pagar atau ngasih teralis gitu ya. Ya makanya itu bisa di hack dari luar negeri ataupun dalam negeri gitu ya. Sehingga oke lah, ayolah dari sisi pemerintah mungkin bisa ini ya, dimaksimalkan
pemuda-pemuda dari dalam negeri ini kan potensi kita sebenarnya banyak yang pinter-pinter kok, apalagi tentang ini ya security atau keamanan data ini ya guys, karena tidak melulu kita harus bergantung kepada luar negeri untuk mengatasi sesuatu atau semua hal yang ada di dalam negeri gitu guys. Banyak kok, aku yakin banyak potensi-potensi terpendam yang ada di dalam negeri kita, terutama orang-orang IT-nya jago-jago mesti. Coba deh orang-orang pemerintah hire deh orang-orang IT dalam negeri yang cukup berpotensi untuk mengatasi masalah ini. Orang aku lihat banyak kok di platform LinkedIn itu yang coba mengajukan diri untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini gitu loh. Ya semoga aja ini ya kedepannya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini, karena ya udah bosen guys. Dan aku pertama kali jujur pertama kali dengar atau baca berita ini itu kayak rasanya B aja gitu loh, biasa aja. Alah, orang emang kita langganan kayak gini kok gitu kan. Oke guys, apakah kalian juga ngerasa kayak gitu? Tulis di komentar ya guys, karena ini sekarang itu komentarnya itu pada wadidaw ya. Liar guys, tapi nggak apa-apa, silakan berkomentar, silakan berdiskusi, asalkan ini ya tidak mengandung sara, tidak mengandung ini ya ujaran kebencian, silahkan. Oke, thank you, itu aja guys yang mau aku speak up hari ini. See you untuk next video. Thank you, see you.